Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara bi khalqir rahmani min tafawut wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mbak-mbak semuanya, mbok-mbok semuanya, dan mbah-mbah semua. Ini terdiri dari 3 golongan, ya. Golongan yang pertama mbak-mbak, meskipun sudah tua masih minta dipanggil mbak. Dan ada yang sudah mbok, ya. Itu hanya panggilan, itu hanya panggilan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ada yang minta dipanggil mami, ada yang minta dipanggil mama, ada yang dipanggil simbok. Tapi yang jelas asal sinkron, ya kan? Seorang anak manggil bapaknya, "Pi, papi." Apa? Simbok ming dipi. Ini enggak sinkron. Iya. Kalau papi ya mami kan? Iya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pagi hari ini topik kita adalah sebesar-besar kasih Allah. Maksud saya di dalam topik ini adalah kita akan mempelajari bersama betapa besarnya kasih sayang Allah terhadap kita, terhadap manusia. Kasih sayang Allah itu secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama, kasih sayang secara universal. Secara keseluruhan manusia itu disayang oleh Allah. Baik yang kafir maupun yang muslim. Baik yang suka menfitnah maupun yang suka difitnah. Baik yang sholatnya rajin ataupun yang tidak pernah sholat, semuanya mendapatkan kasih sayang dari Allah. Saya pernah bertanya pada seorang dokter, "Dok, apa yang menyebabkan jantung kita itu selalu berdegup? Apa yang menyebabkan?" Ada 4 dokter yang saya tanya tidak bisa menjawab. Padahal saya ada jamaah haji, yaitu jamaah ID Wonosobo. Rata-rata yang hadir itu adalah dokter spesialis. Dokter spesialis ini mesti dokter cerdas, karena bisa sampai spesialis. Kalau yang tidak cerdas, ya tidak sampai spesialis, atau mungkin tidak ada usaha untuk sampai ke spesialis. 4 dokter spesialis ini nggak bisa menjawab. Kemudian ada dokter agak sepuh mengatakan,
Ya, yang mendekupkan Pak Aris pertanyaannya salah. Bukan apa yang menyebabkan, tetapi siapa yang menyebabkan. Terus beliau menjawab, saya berkeyakinan yang menyebabkan jantung kita berdegup itu campur tangan Allah langsung kepada setiap orang. Jadi ilmu Allah yang luar biasa itu menjadikan kita itu ditangani langsung one by one. Setiap kita didegupkan jantungnya. Gitu. Sehingga di dalam surat Yunus ayat 61 Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fis sudur min kulli dzarratin. Allah itu mengetahui apapun yang terjadi di hati manusia, sekecil apapun. Dzarrah itu maknanya atom. Atom, tahu siapa yang pernah belajar fisika? Semuanya sudah tahu semuanya fisika. Hanya ada yang sarjana, ada yang tidak. Kan ya? Iya kan? Iya. Atom itu bagian terkecil dari molekul. Kalau molekul masih bisa dilihat, atom sudah tidak bisa dilihat dengan mata kita. Harus pakai mikroskop, itu saja yang perkaliannya sekian ribu kali. Saya semakin gak mudeng tuh yang semacam itu, saya semakin gak mudeng. Saya dulu sekolahnya apa-apa orang mudeng. Iya, saya matematika blank. Biologi belum pernah belajar, fisika belum pernah belajar, apalagi ya? Ya nggak ada yang saya pelajari semuanya itu. Ya. Jadi panjenengan sekarang berhadapan dengan orang yang paling bodoh di kelas. Ya. Saya itu dulu di SD hampir setiap kenaikan hampir nggak naik. Ya. Anak di dalam kelas itu 35, saya ranking 34 gitu. 33 gitu. Ya diangkat terus oleh guru-guru. Semacam itu. Ini saya ngomong apa aneh. Ya, saya kalau setiap hari Rabu itu jujur banget. Setiap hari Rabu. Ya, apalagi jam 10-12 menit. Itu saya jujur banget. Nah, ibu-ibu sekalian, begini maksud saya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kita itu tidak pernah berhenti sedetik pun. Kita dipelihara terus oleh Allah. Panjenengan bisa bayangkan Ibu, kalau seandainya ada jantung kok ndap-ndep, kadang mandek, kadang jalan, kadang mandek. Lah ya panjenengan nggak sampai ke Masjid Al-Huda ini. Gitu. Di sana leren, nyaki mandeknya jantungnya. Gitu. Gitu. Karena apa? Karena kalau mandek itu artinya mati. Semua diberi kasih sayang. Makanya kan di dalam bismillah itu, kalimat bismillah kan ada Rahman dan Rahim. Rahman itu untuk semua, universal, semua mendapatkan. Yang dihidupkan pasti mendapatkan rezeki dari Allah. Ada nggak di kampung panjenengan orang meninggal dunia karena kelaparan? Tidak ada. Semua pasti. Jangankan manusia, burung
Ada yang pernah sekolah? Nggak ada. Keluar dari sarang pagi, sorenya pulang selalu sudah kenyang. Itu burung. Nah kita semuanya, maka satu hal, jangan pernah pesimis dengan urusan rezeki Allah. Karena rezeki Allah itu datangnya melalui ketenangan. Kalau panjangan panik, nah nabrak-nabrak, yuk jadi masalah, yuk ndonga, ya Allah, jangan engkau datangkan orang itu ya Allah. Sopo wong nagih hutang. Iya, hutang di mana-mana, gitu. Ya orang kan ada orang yang semacam itu ya. Panjenengan terjebak hutang nggak? Kelihatan orang yang banyak hutang tuh. Baik. Namanya Rahman. Orang kafir juga diberi kasih sayang ini, orang muslim diberi kasih sayang ini, maka panjenengan tidak usah meri kalau ada orang kafir nggak pernah sholat mangane babi, tetapi mempunyai kekayaan, yaitu unsurnya unsur ikhtiar saya. Ya mereka berani prihatin kok. Tokonya sudah gede, ada yang masih makan bubur. Iya. Kenapa? Karena giginya sakit. Kasih sayang yang kedua yaitu kasih sayang namanya Rahim. Diberikan kepada siapa? Kepada semua orang yang bertakwa kepada Allah. Tetapi Rahim ini belum ada di dunia. Rahim itu belum kelihatan sampai sekarang. Kapan rahim diberikan? Nanti sebagai balasan susah payah kita di dalam beribadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, man amana billah wal yaumil akhir wa amila amalan sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Makanya yang paling diutamakan apa? Yang paling diutamakan itu iman, keyakinan. Kalau iman sudah ada di dalam tubuh ini, semangatnya luar biasa. Tapi kalau iman ini melempem, apa-apa wegah. Ya. Coba ibu-ibu, ini saya jujur saja, saya menghormati panjenengan luar biasa ibu-ibu, hati saya tapi. Karena apa? Karena panjenengan adalah orang yang mendapatkan rahmah paling banyak dari Allah. Sekarang pertanyaan saya, coba siapa yang dalam 1 minggu mempunyai jadwal pengajian lebih dari 3? Ngacung. 1, 2, 3. Hampir semuanya ini yang nggak ngacung hanya malu aja. Wong saya sering ketemu dan panjenengan kok di pengajian lain. Gitu. Makanya saya niteni loh. Ada sing ngantukan banget, bukae mangat pengajian rajin banget nih, nang kono ngantuk, nang kono yo ngantuk, nang kono yo ngantuk ini. Nah, ibu-ibu semuanya, kembali lagi ke kita. Kasih sayang Allah yang terbesar adalah namanya Rahim. Rahim itu 99 kali dibandingkan Rahman. Ini dulu pernah kita bahas ini.
Innalillahi mi'ata rahmatin. Allah mempunyai 100 kasih sayang. Unjilat wahidatan fid dunya wa baqiyat tis'a wa tis'ina. Allah mempunyai 100 kenikmatan, 100 rahmah, diturunkan 1 di dunia. Diturunkan sejak kapan? Sejak Nabi Adam diturunkan ke dunia. Jadi dunia ini yang gemlebiar luar biasa ini, yang orang tergila-gila ini, yang orang sampai hasut menghasut, korupsi, fitnah menfitnah, jegal menjegal, ini urusan dunia. Itu baru 1%. Yang 99% nanti diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang kokoh, orang yang kuat, orang yang stabil, orang yang istiqomah, orang yang setiap malam tahajud, orang yang setiap pagi sholat duha, orang yang menunaikan 5 kali sholat ala waktiha, sesuai tepat waktunya. Urusan azan panggilan dari Allah, hati tergerak, ini orang beriman. Tapi orang yang tidak beriman, kata Allah, walaqad dzara'na li jahannama katsirum minal jinni wal ins. Telah disediakan, walaqad dzara'na, telah disediakan untuk mereka itu neraka jahanam. Siapa yang mendapat? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mempunyai hati tetapi tidak bisa memahami kebenaran. Walahum a'yunun, mempunyai mata tapi micak. Walahum adzanun, mempunyai telinga tetapi tidak pernah menjawab azan. Ayo, siapa yang suka tidak menjawab azan? Kalau dengar azan, masak tetap masak, goreng tetap goreng. Kemudian wis qomat, Allahu akbar, langkung dingin lah. Nyaikeun gara rong gorengan tok kok. Gitu. Ya makanya saya pernah mengatakan habis 2 gorengan sudah terlambat sholat, belum mikir sholat, belum kepikir sholat. Walah ada nyarep ngasai dhisik, ngasai. Lebar ngasai, rampung ngasai weruh sapu, olah nyong urung nyapu. Lebar ngono, lebar nyapu njur ngepel. Lebar ngepel sayah. Njur nglegereng dingin. Lebar nglegereng tangi. Sudah jam 2:30 belum sholat zuhur. Wah, tidak ada penyesalan karena sudah terbiasa. Ada seorang ibu-ibu bilang pada saya, bapak-bapak nih, Pak Aris, saya itu kalau sholat asar selalu loh jam 5:04. Hah? Jam 5:04? Loh, sama kok bisa gitu Pak? Dan toko saya kalau tutup jam 4 Pak Aris. Toko tutup jam 4. Kemudian beres-beres semuanya selesai sampai jam 4:30. Nanti saya pulang sampai di rumah sudah jam 5 kurang 10 menit. Kemudian habis itu saya ya medang-medang dulu lah. Gitu. Kira-kira nanti jam 5 menit saya wudhu. Mulailah saya sholat jam 5:10 menit. Masya Allah, gitu. Saya hanya mengatakan Pak, berbahaya loh itu. Kok bahaya? Gimana Pak Haris? Rasulullah SAW pernah mengatakan, apabila seseorang melakukan perbuatan lebih mementingkan dunia daripada urusan Allah, maka dia akan didatangkan bahaya yang lebih berbahaya daripada kerugian dagang. Lebih berbahaya dari kerugian dagang apa? Bangkrut. Iya kan? Masya Allah.
Ini mengingatkan kita semuanya, Bapak, Ibu-ibu semuanya. Jangan sampai kita lebih mementingkan, ini monggo diteliti dari 24 jam ini mana yang panjenengan sering lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Karena perintahnya di dalam surat Qasas itu kan wabtaghi fi ma atakallah darul akhirah. Kejar urusan akhirat ini memakai dunia. Kejar urusan akhirat menggunakan dunia. Tapi kemudian balatan sana nasibaka minat dunia. Ini sudah adzan, siapa yo di antara panjenengan ini yang paling berbahaya, ibu-ibu loh, mbak-mbak loh, mbak-mbak loh, mbah-mbah loh. Yang paling berbahaya. Karena apa? Karena rata-rata ibu-ibu kan tidak sholat di masjid. Kalau bapak-bapak yang sholat di masjid selalu tepat waktu. Ada adzan, tinggalkan semuanya. Kemudian berangkat ke masjid. Kalau ibu-ibu kan tidak. Sedang adzan, ketika sedang adzan zuhur, apa yang sedang terjadi? Mungkin sedang masak, mungkin sedang ada di toko, mungkin sedang urusan ini, mungkin sedang urusan itu. Nah, beranikah kita memberikan perhatian Allah yang tertinggi? Ada adzan, semua aktivitas dihentikan, kemudian urusannya adalah urusan wudhu. Itu. Rumusnya, siapa yang memperhatikan Allah akan diperhatikan oleh Allah. Siapa yang menyayang Allah akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Siapa yang siapa yang mentaati Allah akan ditaati oleh Allah. Artinya doanya terkabul. Kira-kira kalau panjenengan berdoa, jawaban Allah gimana? Karena ada orang yang kalau berdoa itu malahan disepelekan sama Gusti Allah. Ngapa dia nyepeleke nyong kok? Nyong yang nyepeleke dhek ya. Gitu. Jangan pernah menyepelekan Allah. Baik, ibu-ibu sekalian, sekarang kita masuk ke materi. Ini tadi mukadimah nggak sadar ya? Anak turunnya Nabi Adam itu sesungguhnya semuanya jelek, tidak bermoral. Itu anak turunnya Nabi Adam. Contohnya ketika itu Nabi Nuh, Nabi Nuh ini kan keturunan Nabi Adam yang ketiga. Berdakwahnya berapa lama? 950 tahun. Nabi Nuh itu berdakwah kepada umatnya itu selama 950 tahun. Berapa orang yang beriman? Hanya sekitar 80 orang. Gila nih itu. Selama 950 tahun itu Nabi Nuh pernah mendatangi orang one by one. Setiap orang pernah didakwai, satu demi satu didatangi. Tapi mereka ngeyel banget. Gitu. Ngonekin Nabi Nuh orang gila. Walah Nuh. Kalau saja yang datang kepadaku berdakwah bukan kamu, katanya, aku sudah beriman. Kalau saja yang mendakwai aku adalah malaikat, aku sudah beriman. Tapi kamu kan sama dengan aku. Kamu dengan aku kan sama-sama manusia. Malah lebih kaya aku daripada kamu, kan martabatnya lebih tinggi aku. Ada saja alasannya. Itu. Kemudian setelah 950 tahun dan yang luar biasa, anaknya kafir. Anaknya Nabi Nuh sendiri kafir. Dan yang lebih luar biasa, istrinya juga kafir. Sulit sekali orang beriman pada Allah. Kemudian Allah menurunkan kasih sayang yang pertama.
Doanya Nabi Nuh dikabulkan. Wahai Allah, hancurkan orang-orang kafir ini ya Allah, dan selamatkan orang-orang yang beriman. Allah mengabulkan. Turunlah firman Allah untuk Nabi Nuh supaya membuat kapal. Kenapa kok Gusti Allah menggunakan proses demikian demikian lembutnya? Dibuat kapal jadi. Tahu nggak berapa tahun membuat kapal? Nabi Nuh ini membuat kapal 22 tahun. Ya, dibuat kapal. Jadi kapalnya itu, ya Nabi Nuh belum pernah membuat kapal, umatnya belum pernah membuat kapal, kan masih nunak-nunuk banget. Gerajinya belum ada, geraji mesin seperti sekarang. Belum ada waktu itu geraji, semuanya ditata. Lenatah pakai apa? Pakai batu. Belum ada logam pada waktu itu, Ibu. Belum ada kampak, belum ada tata. Oh, masih sangat manual. Ya, semuanya hanya dari kekuasaan Allah. Jadilah kapal. Kemudian Nabi Nuh mengambil semua jenis binatang sejodoh manusia yang beriman, dimasukkan ke dalam kapal. Jumlahnya berapa? 80-an orang. Ini sudah menjadi umat yang terbaik. Selama membuat kapal, Nabi Nuh dicaci maki oleh umatnya, oleh Nuh. Dakwah gagal kok, frustasi njur gawe kapal. Katanya akan banjir. Ya khayal temen. Kita ini jauh dari laut. Padang pasir, jauh dari laut. Gitu. Kok membuat kapal? Kira-kira kalau panjenengan hidup pada zaman Nabi Nuh, beriman apa enggak ya? Kita kafir kabeh. Termasuk saya. Iya, ngeyel semuanya. Tapi kemudian terjadilah banjir Nuh. Itu banjir yang paling dahsyat karena menimpa seluruh permukaan bumi. Dan yang kemudian sekarang terpisah-pisah. Kata-kata sejarah, dulu bumi itu satu lembar, sampingnya lautan. Kemudian karena banjir kemudian terpisah-pisah. Kemudian ada benua-benua dan lain sebagainya, itu katanya gitu. Saya nggak mempelajari ilmu ini. Ya, seandainya mempelajari saya nggak mudeng nggak. Ya. Nah, ibu-ibu semuanya, sehingga 80 orang ini adalah cikal bakal nenek moyang kita. Dan cikal bakal nenek moyang kita ini adalah orang-orang yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Dan kemudian yang terbaik ini menurunkan kita semuanya. Apakah keturunannya jadi semuanya baik? Tidak. Abu Jahal keturunannya yang 80 itu kan, Abu Lahab, keturunannya yang 80 ini, gitu. Nah, ibu-ibu semuanya, kita yang sampai hari ini terpilih. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada orang yang paling disayang oleh Allah. Siapa itu? Kata para sahabat, malaikat ya Rasul. Bukan, malaikat jelas, karena malaikat tidak pernah membantah, pasti disayang oleh Allah. Kalau gitu para nabi dong? Bukan, nabi jelas, karena nabi adalah manusia pilihan. Kalau begitu para sahabat ya Rasul? Oh tidak, para sahabat jelas, karena para sahabat telah memperjuangkan, mempertaruhkan nyawanya untuk agama.
Nah terus siapa Nabi? Orang yang paling disayang oleh Allah adalah mereka yang beriman padahal mereka belum pernah melihat aku, belum pernah melihat Rasul. Padahal mereka belum pernah datang ke tanah kelahiranku, mereka sudah beriman. Mereka tidak perlu mendapatkan bukti-bukti seperti peperangan Badar yang 313 lawan 1000 menang yang 313. Tidak perlu mendapatkan bukti itu. Tidak perlu mendapatkan melihat mukjizat-mukjizatku, tetapi mereka sudah beriman. Mereka adalah orang-orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sangat mengampuni dosa-dosa mereka apabila mereka mau memohon ampun kepada Allah. Siapa itu? Siapa itu yang disayang itu? Kita. Panjenengan pernah melihat Rasul? Bahkan panjenengan melihat tanah kelahiran Rasul kan baru-baru kemarin toh. Yang sudah pernah umroh, iya, di YouTube malahan, ya, itu. Tetapi tanpa semua bukti nyata itu, belum pernah melihat, hanya kisah-kisah kan. Nabi Muhammad SAW di perang Khandaq, ini kisahnya kan gitu, di perang Khandaq, musim dingin. Musim paceklik, harus membuat parit sepanjang keliling kota Madinah. Orang-orang kelaparan, tapi karena melihat Rasul bekerja, Rasul menggali tanah, sahabat-sahabat yang lain tetap semangat dalam keadaan kelaparan. Dan Nabi Muhammad SAW perutnya disubal pakai batu karena untuk menahan lapar. Kalau orang melihat semacam itu kok beriman, biasa. Tapi kalau hanya mendengar ceritanya, ini yang luar biasa. Kemudian ada seorang sahabat namanya Suhaib. Suhaib ini mendekati Rasul berbisik-bisik. Rasul, maukah engkau datang ke rumahku Rasul? Ada apa? Saya mempunyai roti Rasul, tetapi ini hanya untuk Rasulullah saja, karena rotinya itu hanya 4 potong. Rotinya hanya 4 potong. Itu roti itu kalau dimakan satu orang 1 potong, lumayan kenyang gitu. Kemudian Rasulullah malah mengeraskan suara, Suhaib, kalau begitu rotimu bawa ke sini. Tapi hanya 4 ya Rasul, yang bekerja sekian ratus orang. Sudahlah, bawa ke sini. Dipakai nampan ya, ditutup ya. Baik Rasul, dibawa. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib, Ali ini bagikan kepada semua orang, setiap satu orang 1 potong roti. Diambil 1 masih 4. Diambil 1 masih 4. Semua orang mendapatkan roti, semua orang makan, gitu. Kemudian setelah itu diambillah oleh Ali bin Abi Thalib 1, masih 4. Disodorkan kepada Utsman bin Affan, masih 3. Disodorkan kepada Umar bin Khattab, masih 2. Disodorkan kepada Abu Bakar, masih 1. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantesan saya pikir Nabi Muhammad berhasil dalam berdakwah, akhlaknya. Kalau ada orang kenyang, maka aku adalah orang kenyang yang terakhir. Kalau ada orang lapar, maka akulah orang yang lapar pertama. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu levelnya 10 kali lebih hebat, bahkan 100 kali lebih hebat daripada Prabowo.
Oh iya, itu ya. Tetapi ada galian hondak parit, Rasul itu bekerja langsung, berkeringat dalam keadaan musim dingin dan kelaparan. Semua sahabat sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sekarang kita mencintai Rasul? Yaitu kita banyak membuktikan dengan banyak membaca sholawat Nabi. Itu baru kita bisa mengimbangi para sahabat. Nah, ibu-ibu sekalian, kasih sayang Allah itu diberikan khusus kepada orang-orang yang bertakwa. Panjenengan mengira di kehidupan agama di Wonosobo sudah baik? Tidak, ibu. Panjenengan ketemunya dengan jamaah-jamaah pengajian darani api. Padahal, ibu, yang di luar sana, masya Allah, ibu. Kita semuanya melihat kadang-kadang apa yang baik-baik saja kan. Kalau di pengajian kan apa-apa yang baik. Pernah di pengajian ada orang bertengkar, padu gitu pernah? Tidak pernah. Bohong-bohongan pernah? Pernah. Paling wong ngantuk kan? Iya. Yang paling elek itu kan sing ngantuk kuwi. Iya. Enggak ibu, ini ada orang yang sedang lelet banget. Terpaksa saya bangunkan karena hampir selesai. Iya, nanti kalau masih ngantuk kita berdoanya pelan-pelan sekali, kemudian nanti kita berdiri pelan-pelan ditinggal gitu. Iya, pulang-pulang sampai asar ndais ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang kasih sayang Allah kepada kita. Ibu-ibu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza aradallah bi'abdihi khairan ibtalah, wa idza ibtalah sabara." Ini orang yang disayang. Allah itu apabila menyayang seseorang, tandanya menguji orang tadi. Ujiannya apa? Berbentuk kesedihan, berbentuk penderitaan, berbentuk kesempitan, berbentuk apa? Sakit, berbentuk masalah-masalah dalam keluarga. Itu tanda orang yang disayang, dan apabila diuji dia tetap tegar dan sabar. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza katsura dzunubal abdi." Apabila ada seorang hamba yang mempunyai banyak dosa. Siapa yang mempunyai dosa sedikit? Ngacung. Ini bahayanya wong nang pengajian ngantuk. Siapa yang mempunyai dosa sedikit? Saya karo patek sadar. Nggak, saya nggak nyindir, nggak ada dari tadi itu nggak ada yang ngantuk. Bener, nggak ada yang ngantuk. Cuma ada yang merem memang iya. Tapi saya nggak suudzon ngantuk. Saya nggak suudzon ngantuk. Yang merem itu nggak ngantuk, bisa jadi tidur kan? Iya. Ada orang habis pengajian itu bisik-bisik sama temannya, "Nyangger sing ngisi Pak Hari yang loro ati." Ya. Mau balik sing paling tak sengiti kuwi wong tuwa elek gitu. Iya. Saya nggak menyadari loh, sekarang saya menjadi mubalik kategori tertua di Wonosobo. Kategori, artinya yang lain ada, cuma saya termasuk deretan yang paling tua. Padahal yang paling tua itu yang paling jelek. Iya, saya jelek ini kan akhir-akhir ini aja Ibu. Oh tadinya saya ganteng loh.
Iya, zaman saya seusia Ustadz Irfan itu, saya nggak kalah loh dengan beliau. Boan. Kembali lagi. Idza katsura dzunubal abdi, apabila seorang hamba banyak berdosa, walam yakun lahu amalun yukaffiruha, dan dia tidak mempunyai amalan yang mampu menghapuskan dosa-dosa tadi, ibtalahu bil hazan, pasti kami datangkan ujian berupa apa? Berupa hazan, kesedihan, penderitaan, kesempitan, problema keuangan, problema dengan suami, problema dengan anak-anak, problema dengan tetangga, difitnah orang, dan lain sebagainya. Untuk apa? Karena sayang Allah kepada manusia itu, liyukaffiroha anhu, agar diampuni dosa-dosanya. Jadi Allah itu saking sayangnya kepada kita, menginginkan semua kita mendapatkan ampunan dari Allah, karena ampunan Allah itu syarat masuk surga. Maka dengan berbagai macam cara, sholate kok orang genah-genah, sedekah kok hanya sedikit, masih suka pecuca-pecucu, masih ini, maka akan diuji oleh Allah. Karena ibadahnya belum menghapus dosa-dosa. Maka diteliti panjenengan ibu-ibu, siapa yang masih suka sholat ngalamun? Loh, sing guyu berarti ho. Ya. Siapa yang masih suka sholat terlambat? Siapa yang tidak khusyuk? Siapa yang kalau ruku ora patiya sadar, sujud ora patiya sadar, ngeti-ngeti salam, lebar salam menyat, astaghfirullahaladzim. Ini orang pasti diuji oleh Allah dengan kesusahan dan penderitaan. Gitu. Makanya ibu-ibu sekalian sekarang tinggal pilih, mau ngambil kasih sayang ya Allah yang mana? Kasih sayang Allah yaitu yang mengampuni dosa-dosa. Apa yang mengampuni dosa? Yang mengampuni dosa kita, ibadah kita yang mengampuni dosa-dosa kita, atau ujian Allah yang mengampuni dosa kita? Kalau ingin ibadah kita yang mengampuni dosa kita, mulai hari ini kita jadikan semuanya ibadah. Sholat kita, Ibu panjenengan kalau wudhu ketika berkumur pakai tangan satu atau tangan dua? Ada yang dua, ada yang satu, tapi nggak ada yang tiga kan, tangannya cuma dua, ya. Gitu. Pakai tangan kiri atau kanan? Pakai tangan dua atau satu? Ya. Loh, kita harus mempelajarinya, karena kalau tidak dipelajari nanti kita nabrak ayat Al-Qur'an, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Tidak diterima amal ibadah yang tidak didasarkan ilmu. Iya. Kalau hanya pernah melihat jenengan kok iso wudu, Bu? Iya, nyong biyen dong cilik kerep ndelok ibune nyang wudu. Jebul ibune yo ndelok wong wudu tiru, ibune tiru, sing ditiru tiru, sing ditiru itu tiru, dan yang ditiru dan ditiru itu coba kabeh wong tiru. La takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan pernah kamu melakukan perbuatan yang tidak didasarkan ilmu. Nih ilmunya nih. Idza tawadda'ta,
kalau kamu berwudu, faksil yadaika, basuhlah, bersihkan, yadaika, kedua tanganmu, wakul, dan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, muhlison niyataka lillah, dan ikhlas hatimu kepada Allah. Summa tamat mat mingkafin wahidin salah samarot, kemudian berkumurlah dengan satu telapak tangan, salah samarot 3 kali. Satu loh. Ayo, selama ini siapa yang 2 gak pakai ilmu itu, tiru-tiru itu? Iya itu. Panjuran diambil 2, tapi dekat mulut lepaskan 1. Summastansyik wastangsir, kemudian istinsyaklah. Istinsyak apa itu? Memasukkan air ke dalam hidung. Istinsyak itu artinya idkhal, memasukkan alma fil anf, di dalam hidung. Jangan diterjemahkan istinsyak itu dolit. Wastansyik, dan dolitlah hidungmu. Enggak, ini enggak pakai ilmu. Ada orang yang wudu, ini apa ini? Dari siapa? Dari tiru. Kan ngambil air, ini kalau yang kumur dan istinsyaknya masing-masing, ambil air, kemudian dekatkan dengan hidung, sedot pelan sekali. Harus sadar bahwa kita ini orang Wonosobo. Kenapa? Pesek. Kita ini orangnya hidungnya pesek-pesek, ini nggak ada yang mancung, bener nggak ada yang mancung, pendek-pendek, sudah pelan aja. Gimana? Ini kan, kemudian, gitu, sampai 3 kali. Ya, sekarang tebakan. Ketika membasuh muka, waksil wajhaka, kemudian gayurlah wajahmu. Yang pertama dipegang apa? Nggak pakai ilmu. Yang dipegang pertama adalah maik. 2 maik koin. Apa itu? Legoan meripat. Ini. Jadi begitu biur langsung ke sini, biur lagi gosok-gosok, biur lagi penyempurnaan. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah tangan. Bisa paham ya tangannya? Sumaksil yadakal yumna, basuhlah tangan kananmu. Ma'al mirfaqain, ma'al mirfaq, dengan sikut. Jadi yang kalau tangan yang pertama dipegang adalah sikut. Gitu. Jadi kalau misalnya begini, sikut dulu, kemudian dinaikkan. Kalau panjur, ya sikut dulu, kemudian ini. Gitu. Yang pertama bagian sikut, wa tahallil asabiika, sela-selai jemarimu, bidalki, dengan digosok-gosok, salah samarrat, 3 kali. Summal yusra, kemudian tangan kirimu, mislu dzalik, seperti kamu membasuh tangan kanan. Ini yang punya 2 tangan. Loh, kan ada orang yang punya 1 tangan tok. Iya. Kemudian setelah itu kepala ini kadang-kadang saya masih suka melihat ada orang tiru-tiru. Ya. Wamsah itu usaplah. Ini diterjemahkan wamsah
malah tutul lah. Ya tidak. Karena ada orang yang wudunya begini. Ini namanya ditutul. Imsah, diusap. Wamsah, Rasulullah bersabda, wamsah biroksika, usaplah bagian. Jadi yang diusap itu sebagian saja, memang sebagian, tetapi caranya adalah sebagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wamsah biroksika, mimuqaddamihi, dari depan, bi imroril yadain, mesti tangan dua, yadain kan dua tangan, bi imroril yadain, dengan menjalankan tanganmu, kedua tanganmu, ilal kofa, sampai ke tengkuk. Kofa itu tengkuk. Waraddihima ilaih, kembalikan ke tempat semula. Wa adhil sabbahataika dahilal udhun, masukkan jari telunjukmu ke dalam telinga. Wal ibham dzahirihima, dan jempol tanganmu di bagian luar telinga, gitu. Ini cepet banget itu, teorinya aja lamban, prakteknya selesai, gitu. Itu kalau wudunya di kalangan semuanya ibu-ibu, wanita semuanya. Tapi kalau panjenengan di luar, nah di luar yang kemungkinan laki-laki bisa melihat, maka mendapatkan rukhsah yang luar biasa, tanpa melepas apapun bisa wudu. Ini tidak dicincingke, jilbab tidak usah dilepas, kaos kaki pun tidak usah dilepas, bisa wudu. Caranya, tangan dibasahi, berkumur atau tidak, silahkan berkumur. Berkumur selesai, berkumur istinsak sudah. Untuk wajah itu tangan cukup dibasahi seperti gini, masukkan ke dalam sela-sela jilbabnya 3 kali. Kemudian setelah itu tangan itu hanya basahi, digepiake, kemudian diusapkan ke tangan kanan. Cukup sekali, tidak apa-apa. Kemudian tangan kiri, tangan kanan diusapkan, kemudian basuhkan. Pak, ya ora teles ya. Lah pengen teles kok. Nah, pengen teles ya dengan lengan-lengannya semuanya masukkannya aja, basah. Bukan begitu. Wanita ini, ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu menyebabkan apa yang tidak boleh menjadi boleh. Itu darurat. Contohnya orang yang sakit. Orang yang sakit itu kan kemungkinan sangat besar najis. Iya kan? Iya. Apalagi pakai kateter. Kadang-kadang seono sing bocor. Gitu. Ini sudah 1 minggu nggak bisa diganti. Karena orangnya setengah sadar, tengah pingsan. Padahal dia kalau sedang sadar wajib sholat. Apa ya, digonisik pakaiannya gitu, dicopot isik pakaiannya, ya harap sholat gitu. Iya. Oh tidak, ini darurat. Darurat itu tidak perlu berpikir tentang najis atau tidak najis. Yang penting diwudoni. Wudoni boleh nggak boleh sama dokter. Ya sudah, ditayamum, ditayamumi nek ora iso tayamum sendiri, gitu. Kemudian takbir gimana? Ya takbirnya bisa nggak disedekapkan? Bisa, ya sudah sambil dituntun, Mbah. Maos Fatihah, ndak usah difikirkan iftitahnya, langsung Fatihah. Mbah, Fatihah nggih, a'udzubillahi, pan yang dibacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin waladdallin, gitu. Bukan diringkas gitu loh ya. Oh, tak baleni nanti salah.
Nggih, lengkap. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak usah pakai suratan. Ngono, Mbah mau suratan nggih, An-Naba nggih, Mbah. Lah ya, dawa teman. Enggak usah pakai suratan, Mbah. Rukuk nggih, Mbah. Allahu akbar rukuk. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Mbah, iktidal nggih, Mbah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd, dibacakan. Kemudian ruku, sujud 2 kali, berdiri, Mbah, jumeneng teras ya, Mbah. Allahu akbar, Fatihah, a'udzubillahi, terus gitu. Sampai kemudian Mbah tahiyat akhir nih, Mbah. Kemudian tahiyat akhir, at-tahiyatu lillah wa salam, dibacakan. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, Mbah, sampun salat Mbah. Nembe niku salat duhur lan asar. Mangke nek maghrib salat malih nggih, Mbah, kalih isya. Begitu dan seterusnya. Jadi yang sakit itu harus ditunggoni oleh orang yang ibadahnya bener. Dikon nunggu pembantunya ora patiya gelem salat nang omah, nek ora oyak ora salat kon nunggoni wong lara. Ya njaluk tos karo sing lara padha-padha ora salate kan gitu ya. Nggih. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang paling utama di dalam kehidupan kita untuk menghapus dosa-dosa kita yang sudah terlanjur berapa tahun ini kita melakukan perbuatan dosa, satu-satunya cara yaitu salat kita. Kemudian yang kedua, akhlak kita. Kemudian yang ketiga, sikap kita terhadap keluarga ini sangat mengampuni dosa. Jangan lupa deh, Ibu, senyum panjenengan pada suami itu ampunannya tinggi sekali dari Allah. Tetapi perengutan panjenengan pada suami itu dosanya besar sekali kepada Allah. Loh, panjenengan kan mengadakan hubungan dan manusia yang disaksikan dengan disumpah ada saksi 2, hanya 1 tok, yaitu apa? Pernikahan. Di bawah saksi, dan saksi itu sudah mengucapkan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang terjadi dalam keluarga harus dihadapi dengan ketenangan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bersedekahlah yang banyak. Karena sedekah ini yang akan terus mengkikis semua dosa-dosa kita. Kemudian kalau ini kok tidak terjalankan, sholatnya masih nggak karu-karuan, ibadah yang lain masih nggak karu-karuan. Saya dulu pernah mengatakan, seseorang yang beriman itu kalau sholat di dalam sehari semalam minimal 12 kali, betul? 5 kali wajib, 5 kali sunnahnya yang mengiringi. Qobliyah dan ba'diyah itu ada 5. Kemudian malamnya sholat tahajud, paginya sholat duha. Dah 12 saja. 12 laksanakan sampai kita meninggal dunia, masuk surga itu. Tetapi kalau ini belum terlaksana, dosa-dosa kita tidak diampuni juga oleh Allah, maka Allah kemudian menyusulkan biar dosa-dosa kita diampuni, panjenengan diberi problema hidup.
dilalah dagang be ora payu-payu. Nggih. Dilalah nggih duwe suami siji, rewel kabeh. Nggih, masyaallah. Kemudian dilalah aki mumet-mumet kaya ngene malahan diseneni karo mertua. Padahal mertua nek nyeneni kaya Sansevieria lidahnya. Sansevieria tahu? Bentuknya kayak apa? Panjang, ujungnya lancip. Namanya lidah mertua. Yang ngasih nama itu siapa? Mesti menantu. Siapa menantu? Yang menantu ya kita semuanya. Di sini kan ada yang masih statusnya menantu, ada yang sudah punya mantu tapi juga statusnya menantu kan? Sudah punya besan gitu. Orang kalau sudah usia di atas 50 tahun jenengan wayahe piro gitu. Ya kan jenengan wayahe piro. Kalau di usia 20 tahun jenengan wis nikah apa durung anake piro kan gitu. Itu yang ditanyakan, enggak pernah orang bertanya jenengan mobile piro, kan enggak pernah toh? Enggak usah beli mobil. Orang ono sing takon. Nah, iya gitu. Ibu-ibu sekalian, materinya belum selesai, tetapi waktunya sudah tidak memungkinkan. Saya di sini datang mencari pahala Allah, bukan mencari perengutan panjenengan. Ya, kalau saya tambahi lagi panjenengan mesti merengut. Iya, dan saya paling takut diperenguti oleh wanita. Iya. Demikian ibu-ibu, ada pertanyaan mungkin? Alhamdulillah tidak ada. Nggak ada kan ya? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Memang saya sela-selai pertanyaan tidak ada. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Panjenengan dari pagi tadi belum pulang ke rumah kan? Ya, tadi saya melihat sebagian dari panjenengan ada pengajian di Elena. Kemudian langsung ke sini, habis itu nanti pengajian di masjid yang lain, gitu ngerepotimu baliknya. Iya. Enggak usah akan sampaikan itu ah. Itu rahasia mubalik. Ya, rahasia mubalik. Ya, demikian ibu-ibu sekalian, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf saya banyak guyon karena ini pengajian jam 10. Pengajian yang sedang capek-capeknya. Maka kalau saya guyon panjenengan semoga tidak sedang ngantuk, sebab orang kalau ngantuk kok diguyoni sok tersinggung malahan karena tidak paham. Demikian ibu-ibu, ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.